ucapkan salam bersama. Jinso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jinso, salam santun untuk pencaksilat seluruh Indonesia. Ya, masih di channel Aco Permana Putra. Jadi di video kali ini saya ingin menanggapi atau mereaction video dari konten kreator PSHT, yaitu Bang Bima Hanif, yang videonya berjudul "Maaf jika terlalu mengurusi IKSP". Nah, teman-teman bisa lihat di atas ini. Ya, kalau saya mengamati mungkin video Bang Hanif ini tanggapan video saya yang saya buat sebelumnya yang berjudul YouTuber PSHT selalu usik IKSPI. Namun perlu dulu ketahui, sebelum kita mereaction video Bang Hanif, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa di video tersebut saya tidak bermaksud untuk mengadu domba atau menjatuhkan teman-teman dari konten kreator manapun, baik dari PSHT maupun dari IKSPI. Saya ingin hanya mengingatkan ya, bahwa kita sebagai konten kreator itu jika ingin memakai ya, atau mereaction atau membahas video-video dari IKSPI yang punya adalah teman-teman dari konten kreator IKSPI, saya mau menyampaikan di video tersebut bahwa kita itu harus izin ya, jangan hanya ambil saja ya. Mungkin kalau Bang Hanif saya lihat dia mengatakan bahwa dia sudah izin sebelumnya dengan dulur-dulur dari IKSPI. Alhamdulillah jika dulur-dulur dari IKSPI mengizinkan dan itu tujuannya baik ya. Kami dari konten kreator IKSPI itu bersyukur sekali jika IKSPI dibantu untuk dikenalkan. Ini hanya itu saja ya, jadi saya tidak bermaksud untuk mengadu domba atau apalah ya, yang orang berpikiran itu ya biarkanlah, mereka hanya netizen. Oke guys, kita lanjut saja ke videonya, kita tonton dan kita akan tanggapi poin-poin yang perlu kita tanggapi di video Bang Bima Hanif. Oke, kita langsung cekidot. Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back to my YouTube channel Astranto Jakarta, Bima Hanif, pemersatu pendekar pesilat petarung and real fighter di seluruh Indonesia. Pendekar suku, ya pendekar suku. Kita sebut saja mereka pendekar suku. Bermasalah sesama pesilat dilampiaskan ke suku. Pendekar kau sembunyi tangan setelah dia lempar batu. Gak terima dengan lirikus ini duel satu lawan satu. Sugeng dalu dulur-dulur, selamat malam. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari dulur-dulur, mungkin Bima Hanif tidak akan membuat video yang lumayan durasinya ya seperti biasanya. Ini hanya video singkat tentang apa yang ingin saya sampaikan kepada dulur-dulur semua terkait dengan konten-konten yang saya upload akhir-akhir ini. Jadi akhir-akhir ini apabila dulur-dulur memang mengikuti konten Bima Hanif, jadi saya memang sering mengupload video tentang IKSPI ya, IKSPI. Mungkin menjadi kontroversi tersendiri bagi warga-warga IKSPI ya. Warga PSHT kok terlalu mengusik perguruan KSPI. Bahkan yang lebih parahnya sudah masuk ke ranah grup kreator IKSPI ya. Jadi banyak sekali dulur IKSPI yang mereaction tentang saya. Gimana ya? Mungkin dengan video ini akan bisa menjelaskan kepada dulur-dulur IKSPI, terutama para kreator yang mewakili dulur-dulur IKSPI yang berada di sosial media. Jadi Bima Hanif itu adalah konten kreator yang berbeda dengan kreator yang lain. Bima Hanif ini adalah kreator PSHT, namun tidak mengunggulkan semerta-merta PSHT-nya. Justru malah mengangkat banyak sekali perguruan atau organisasi yang lain di luar PSHT. Oke, ya, poin Bang Bima Hanif mengatakan bahwa dia tidak mengunggulkan PSHT, malah mengunggulkan
perguruan-perguruan lain. Dan ini juga perlu dipertanyakan ya, kenapa Bang Anip ini tidak mengangkat ya, lebih mengangkat juga perguruannya ketimbang perguruan dari IKSPI maupun dari perguruan-perguruan lainnya. Ya tidak bisa dipungkiri juga bahwa perguruan-perguruan lain juga biar tidak Bang Bima Anip promosikan, dia akan besar sendiri ya, karena memang sudah besar perguruan-perguruan IKSPI, Pagar Nusa, PSHT, semua itu memang sudah besar sendiri tanpa kita, tanpa siapapun itu. Jadi perguruan itu memang sudah besar memang karena dicintai oleh seluruh masyarakat Indonesia ya. Oke, jadi kita lanjut lagi ke videonya. Ini mungkin juga menjadi pro dan kontra buat penonton channel YouTube Bima Anip sendiri. Kok warga PSHT kok ini ya, kok nggak ngangkat perguruan organisasinya sendiri? Perlu dulur-dulur ketahui, kalau misalnya Bima Anip mau, saya mau ya naik secara mudah kan, dengan mudah, cukup dengan nama PSHT saja saya ini sudah bisa naik dulur-dulur. Bukan saya mengunggulkan organisasi saya ya, sudah banyak contohnya kok. Dengan hanya menjual nama PSHT atau menjual apapun yang ada dalam PSHT, lingkup PSHT saja, itu saya sudah bisa naik dan saya sudah bisa dikenal banyak orang. Tapi kenapa kok Bima Anip mencari jalan terjal, jalan yang tidak mulus, jalan yang justru malah mungkin banyak pro dan kontra di sana? Karena Bima Anip ini adalah kreator perdamaian, bukan semerta-merta kreator yang hanya mengangkat nama PSHT. PSHT itu tanpa saya itu udah jaya. Oke, ya cukup bagus pertanyaannya di sini untuk Bang Anip ya. Poinnya ini mengatakan bahwa PSHT itu tanpa Bang Anip dia akan besar sendiri. Begitu juga IKS, PI Kerasakti. Begitu juga perguruan-perguruan lainnya ya. Tanpa siapapun, baik itu Bang Bima Anip, baik itu saya, baik konten kreator lainnya, perguruan-perguruan IKSPI dan lainnya itu ya akan besar sendiri. Mereka tumbuh besar sendiri karena apa? Karena dicintai oleh masyarakat seluruh Indonesia. Tanpa kita membesarkan perguruan itu akan besar sendiri tanpa kita ya. Jadi buat Bang Anip ya, saya setuju bahwa jika tanpa Bang Anip, PSHT juga akan besar sendiri. Begitu juga dengan IKSPI, saya sangat setuju sekali itu. Tanpa kita semua, perguruan kita itu akan besar sendiri. Oke, lanjut ke videonya. PSHT itu tanpa Bima Anip ini udah naik, namanya udah terkenal di mana-mana. Dan ditambah lagi banyak sekali kreator-kreator PSHT. Hanya saja Bima Anip kenapa sih kok akhir-akhir ini terlalu condong ke IKSPI? Sebenarnya bukan condong, tapi perlu dulur-dulur sadari, Bima Anip ini adalah kreator pencaksilat tapi berjalan di jalur musik. Dan kebetulan banyak sekali kreator IKSPI yang dia itu mengupload karya-karya mereka, terutama di bidang musik. Dan disitulah saya ingin meriak dan saya ingin mengenalkan kepada dulur-dulur semua, penonton setia dari pembahasannya Bang Bima Anip ya. Ternyata dia menyukai kreasi-kreasi dari kreator IKSPI Kerasakti, terutama lagu-lagu rapnya ya. Saya juga tidak bisa memungkiri bahwa IKSPI Kerasakti juga itu memang banyak pencipta-pencipta lagu yang sangat-sangat apa ya, legend lah bagi saya, sangat hebat ya. Contohnya Mas Fajar Setia, dia salah satu musisi ya di IKSPI Kerasakti yang saya sangat kagumi juga, karya-karyanya sangat keren ya. Saya juga setuju dengan Bang Bima Anip. Pesan saya, jika ingin mereaction atau ingin membahas lagu seseorang, karya seseorang, alangkah baiknya jika dulur-dulur yang mereaction itu meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik atau hak cipta lagu tersebut, agar lagunya juga bisa terkenal dan kita tidak merugikan yang
mempunyai lagu tersebut. Oke, jadi kita lanjut juga. Channel YouTube Bima ANF ini loh ada seorang pesilat, namun mereka juga punya karya, terutama musik. Nah, lagu-lagu mereka. Kenapa kok harus IKSPI ya? Yang lain tidak ada lah. Kita utamakan di lingkup dunia rap, karena memang banyak sekali dulur-dulur IKSPI yang dari timur yang memiliki bakat nge-rap ya kan. Dan kalau misalnya nanti tidak ada postingan-postingan yang tentang rap, lagu rap, musik rap ya kan, saya akan beralih ke gitar bolong. Contohnya seperti kemarin lahir baru rapper baru dari Pagar Nusa, saya react Pagar Nusa, lalu balik lagi ke IKSPI, ternyata ada Mas Fajar Setia sebagai musisi dari IKSPI, dan akan begitu terus dulur-dulur. Bukan berarti hanya condong ke IKSPI saja, tapi kita harus menyadari bahwa ternyata ini loh, banyak sekali kreator IKSPI atau seniman-seniman dari IKSPI yang mengeluarkan karya-karya mereka, terutama lagu-lagu tentang pencak silat. Lah ini loh karyanya dikenalkan, kok malah banyak yang protes. Dikira saya ini terlalu mengurusi perguruan IKSPI. Oke, ini sangat bagus juga, sangat menarik ya. Bang Bima Anif mengatakan kembali kenapa karya-karyanya diperkenalkan kok malah protes. Ya, jadi mohon maaf nih buat Bang Anif, di sini kita tidak protes Bang. Kami malah senang, kami malah bersyukur karena karya-karya kami itu dibantu, diperkenalkan oleh dulur-dulur dari PSHT. Sekali lagi saya sampaikan, jadi saya cuma satu permintaan saya, yaitu ayo saling bersilaturahmi dengan cara jika teman-teman atau dulur-dulur yang ingin mereaction atau membahas sebuah lagu atau kreativitas dari seseorang, ayo bertanya, minta izin ya. Setelah diizinkan baru teman-teman bisa mereaction. Jangan langsung main ambil aja tanpa izin, itu kan merugikan dari dulur atau merugikan dari yang punya kreativitas ya. Jadi itu buat Bang Anif, di situ kami tidak kecewa, kami tidak marah, kami malah bersyukur dan berterima kasih ya, karena dulur-dulur ini mau mempromosikan ya, atau membantu men-share ya karya-karya kami. Jadi sekali lagi kami tidak marah, kami tidak persilakan, asal itu izin terlebih dahulu. Oke, lanjut kita ke videonya. Saya dengan PSHT saja sudah cukup dulur-dulur, terutama dulur-dulurku IKSPI ya. Jadi untuk dulur-dulurku IKSPI yang selalu menonton video Bima ANF sampai selesai dan selalu berkomen positif, saya ucapkan terima kasih. Karena 30% dari channel YouTube Bima ANF ini juga mayoritas warga IKSPI. Tapi kalau yang komen-komen negatif nih, ini nggak tahu apa niatnya untuk menjatuhkan atau gimana, Bima ANF nggak tahu. Kok perguruannya dipromosikan? Bukan perguruannya, bukan IKSPI, tapi warganya yang memiliki bakat ini dipromosikan. Kok malah nggak terima gitu loh. Ini kan aneh. Oke, ini poin bagus juga ya. Ini diulangi lagi, dia mengatakan bahwa ada warganya yang punya kreativitas kok nggak terima dipromosikan. Sekali lagi saya sampaikan, kami tidak marah atau kami tidak merasa apa ya, merasa jengkel atau apalah, tapi setidaknya kami tuh bersyukur. Sekali lagi kami bersyukur, tapi saya sampaikan berulang kali, yang penting izin terlebih dahulu kepada pemilik video ya. Itu aja intinya, izin ya. Silakan mereaction, jika sudah dapat izin ya no problem, itu hak Anda untuk mereaction atau mempromosikannya ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Bima ANF dilarang untuk bicara tentang apa yang saya tahu tentang IKSPI lah. Akhir-akhir ini hubungan antara PSHT dan IKSPI itu kurang harmonis. Dan jadi Bang Bima Anif mengatakan Bang Bima Anif itu dilarang berbicara tentang IKS, tentang apa yang dia tahu. Ya, jadi begini Bang Anif. Bang Anif membahas tentang perguruan IKSP Kerasakti. Ya, memang tidak bisa dipungkiri juga kalau Bang Anif mungkin banyak pengetahuan tentang IKSP Kerasakti. Namun saya berharap untuk saling menghargai. Saya dari dulur-dulur IKSP Kerasakti
ya kami juga paham tentang perguruan PSHT. Tapi kami dari konten-konten kreator ini jarang membahas perguruan PSHT. Ya karena apa? Karena kami juga menghargai perguruan PSHT. Kami tidak mau usik, kami tidak mau mengganggu, walaupun kita tahu apa itu PSHT, apa itu di dalamnya, bagaimana. Kami juga tahu, seperti Bang Hanif, dia juga tahu tentang IKS, ya kami juga tahu. Namun kami tidak mau mengusik. Ya, jadi sekali lagi, bila mana Bang Hanif tahu tentang IKSP, lebih tahu dari kami, ya saya harapkan untuk Bang Hanif ini jika membahas silakan bahas, jika itu tidak terlalu berlebihan atau sesuai jalur. Saya takutnya tidak sesuai jalur, sedangkan kami saja yang asli warga IKSP Kresakti tidak terlalu membahas ke perguruan, maksudnya tidak terlalu dalam, karena kita takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi saya hanya mengingatkan untuk Bang Hanif, silakan merespon, silakan bahas selagi itu masih dalam jalurnya. Oke, kita lanjut ke videonya. Itu adalah salah satu visi dan misi saya untuk membuat hubungan antara IKSP dan PSHT itu lebih mendingan lah, walaupun tidak 100%. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa ini loh, saya warga PSHT, saya juga bisa kok rukun sama dulur-dulur IKSPI gitu loh. Nah ini banyak sekali kreator yang meriak saya bahwa ini terlalu sok tahu atau ngomong tentang IKSPI itu terlalu kejauhan dan sebagainya tuh. Sebenarnya memang saya akui memang bukan ranah saya, tapi saya bicara seperti itu tuh dengan apa yang saya dapat, wawasan yang saya dapat dari warga IKSPI. Bukan saya itu asal ngomong, enggak, tapi yang ngomong adalah saudara IKSPI sendiri. Jadi apabila apa yang saya katakan itu salah, ya kan, tidak perlu ngurusi saya terlalu berlebihan. Warga IKS itu banyak, pasti saya akan diserang habis-habisan di Jakarta sini. Saya kan dihabisi di Jakarta sini. Nah, di sini. Tapi karena yang saya sampaikan, ya, poinnya di sini, apabila Bang Hanif salah, tidak perlu urusi Bang Hanif. Ya, mohon maaf sekali lagi Bang Hanif. Jadi di sini kalau Bang Hanif salah, dalam artian Bang Hanif membahas tentang perguruan IKSP Kresakti kemudian salah atau di luar jalur, tetap kami harus tegur, ya. Karena takutnya nanti akan berdampak negatif kepada perguruan IKSP Kresakti. Ya, jadi sekali lagi buat Bang Hanif, ya, terima kritikan seseorang, ambil baiknya, buang jeleknya. Tapi itu selagi positif, ya. Tapi kalau misalnya dia membahas sudah di luar jalur atau ya menyudutkan perguruan IKSP Kresakti, pastinya kami akan menegur Anda, ya. Jadi kita lanjut lagi di videonya, ya. Itu benar yang saya sampaikan itu mencoba untuk meredam kondisi yang ada sekarang ini antara PSHT dan IKSPI. Kalau yang benar-benar paham dengan maksud saya pasti akan mengerti apa yang saya maksud. Tapi apabila mereka itu menonton video saya di skip ya kan, hanya mencari titik-titik yang dimana di situ ada pro dan kontra. Saya nggak tahu kok bisa gitu komentar negatif di video-video saya yang padahal video saya tujuannya sebenarnya baik. Oleh sebab itu, dengan reaction dari kreator IKSPI ya kan, atau bahkan mungkin setelah Bima NF akan mendapat silver play, mungkin nanti suatu saat nanti akan lebih banyak lagi serangan-serangan dari mereka di luar sana. Saya tidak peduli, karena selama yang saya sampaikan itu benar, saya tidak akan takut siapapun yang mau melawan saya. Oke dulur-dulur, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima NF. Semoga kita dipertemukan dalam kondisi yang sehat walafiat ke depannya. Salam persaudaraan. Oke, ya. Jadi kita sudah mendengar pembahasan atau penyampaian dari Bang Bima Hanif, ya. Dia menyampaikan maaf, kemudian dia menyampaikan mungkin isi hatinya. Oke guys, ya, jadi tadi kita sudah juga membahas atau menyampaikan poin-poin yang perlu saya jawab di video ini. Mungkin cukup sekian saja dari saya. Salam damai,
buat Bang Hanif. Teruslah berkarya ya untuk menyatukan dua perguruan besar ini agar selalu cinta damai, selalu mendukung. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.